Kita kali ini akan membahas tentang merchandise management. Jadi ini adalah lanjutan dari yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita ngomongin secara keseluruhan, kita harus punya target penjualan berapa tiap bulannya, inventory-nya siapin berapa. Kalau di sini kita membahas tentang dari target itu disebarkan ke lini produk, ke produk per piecesnya, gitu ya. Jadi lebih mendetail dari yang kemarin, tapi lebih gampang, kita cuma belajar pola pikirnya aja. Jadi di sini kita ngomongin merchandise management, evaluation proses dari forecasting sampai kita dapat hasil merchandise levelnya, sampai kita monitor gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan merchandise management adalah proses di mana sebuah retailer, nanti kalau kalian punya usaha sendiri, bisa menyediakan barang yang tepat dengan jumlah yang tepat dalam waktu yang tepat, sehingga bisa mencapai target finansial yang kita tuju. Kenapa kok ada kata-kata jumlah yang tepat dan dalam waktu yang tepat? Karena seringkali terjadi barang itu tidak ada stoknya, habis. Jadi ada waktu untuk yang kamu perlukan untuk mengisi ulang lagi barangmu, misalnya diproduksi lagi di vendor konveksi atau di mana, akhirnya kamu kehilangan momen penjualan. Jadi orang nyari barangnya, kamu bilang habis, terus ketika kamu isi lagi stokmu, orangnya sudah nggak kepingin. Jadi penting adanya planning atau sebuah strategi supaya barang yang kita kasih itu barang yang memang dicari dengan jumlah yang tepat. Jadi kamu nggak produksi terlalu banyak supaya nggak rugi, dan dalam waktu yang tepat, sehingga kita nggak ada lost sales. Kayak yang tadi saya bilang tuh kasusnya namanya lost sales. Nah, dalam sebuah, ini kalau kita lihat department store yang gede itu biasanya kayak gini. Ada ketua merchandising, kemudian dia dibagi per department, women, men, children atau kosmetik gitu. Lalu diperdetil lagi sama dia. Misalnya kita ngambil yang men ini. Men dia punya baju suits, dia punya sportswear, polo, atau punya boys, children, bisa intimate. Terus kita bisa detailkan lagi, kalau children apparel itu ada macam-macamnya apa aja. Ada yang bayi, ada yang balita, ada yang anak-anak gede sampai ke teenager. Lalu per kategori dibagi lagi, ada yang sportswear, ada yang dress, ada swimwear, ada outerwear. Nah, yang disebut dengan SKU itu adalah satu, ya bisa dianggap satu kalimat yang sangat detail mengenai satu produk. Dia itu produk merek apa, ukuran apa, warna apa, treatmentnya apa. Itu yang disebut stock keeping unit atau SKU. Jadi klasifikasi adalah kelompok barang yang mempunyai target customer yang sama, ya. Jadi dia sama-sama untuk children apparel. Misalnya pakaian-pakaian untuk anak perempuan usia ukuran 4-6. Nah, kalau stock keeping unit dia tuh unit terkecil. Jadi dia harus jelas detail infonya. Kalau merchandise kategori, sekelompok barang yang dapat disubstitusikan dengan satu dengan yang lainnya. Coba kita lihat sini kategori. Tuh, bisa kan ya. Dalam dresses bisa diganti satu sama lain, dalam sportswear bisa diganti satu sama lain gitu ya. Tapi antara sportswear ke dresses tidak bisa. Nah, kita pentingnya belajar ini itu kenapa? Dalam satu, kalau kita punya retail kecil-kecilan ya, kita harus lihat produknya tuh bisa ada kombinasi yang menarik nggak. Kalau misalnya kamu jualan top, apakah kamu bisa menarik orang untuk membeli top dengan outernya? Sekaligus kamu juga hitung space displayku nututi nggak ya, biaya produksiku nututi nggak ya, kayak gitu. Kalau kita bisa menguasai kategori manajemen dengan baik, maka kamu bisa mendapatkan untuk keuntungan yang maksimal. Jadi kalau tips dari saya, ketika kamu jualin produk, usahakan sesuatu orang itu beli jangan cuma satu produk. Jadi check out di pembayaran kasir, kalau bisa lebih dari satu, karena ada alasannya. Oh, aku beli atasan ini, bagusnya bawahannya ini. Kalau aku beli bawahan ini, luarannya ini, plus aksesorisnya.
Jadi kamu usahakan bisa punya kombinasi produk dalam satu display yang menarik sekaligus efisien pemanfaatan displaynya. Jangan sampai mubazir. Karena sewa tempat, even kalau kamu mau online pun itu juga effort kan, mau photoshoot itu semua kan juga effort, keluarin duit. Lalu kita kalau sudah sukses kita bisa mengevaluasi hasil penjualannya. Kalau sebelum kita belajar evaluasi kita lihat dulu rumus-rumusnya apa aja. Jadi ada harga beli toko kepada pihak supplier belum termasuk PPN. Ini kalau kalian produksi sendiri bisa dikatakan sebagai harga beli kita terhadap pihak vendor konveksi. Bisa jadi vendor konveksi itu sudah beliin kamu kain, sudah jahitin, jadi kamu sudah selesai semua, sudah sama packaging dan lain sebagainya. Bisa kamu melakukan hal itu. Lalu ada juga yang namanya harga jual. Ini sudah kamu tetapkan tapi belum termasuk PPN. Hingga kalau sudah fix sama PPN dan lain sebagainya, namanya label price. Itu sudah ditempel di labelnya, di hang tagnya. Nah, terus harga jual tersebut itu biasanya ada harga beli yang kamu tambahkan margin. Jadi tingkat keuntungan berapa yang kamu inginkan, itu satuannya persen. Nah, bedanya margin sama profit, kalau margin itu dalam satuan persen, tapi kalau profit itu dari satuan rupiah. Nah, margin tersebut kita bisa markup dan markdown. Kalau misalnya markup, kita naikkan harga jual, jadi keuntungan kita naik. Markdown, kita turunkan harga jual, marginnya turun. Lalu kita juga bisa mengevaluasi dengan cara menghitung jumlah customer yang bertransaksi. Semakin banyak yang bertransaksi dalam periode tertentu, semakin baik. Tapi belum tentu semua customer yang semakin banyak semakin baik. Karena apa? Kalau kita bisa melakukan basket size, jadi yang ini nomor 2 APC, ketika customer kita punya basket size yang lebih gede, satu customer itu bisa beli lebih banyak, maka lebih baik. Jadi contoh ya, satu periode ada 100 customer, ternyata tiap-tiap customer tuh cuma beli satu piece. Bahkan kan lebih baik kalau ada 100 customer yang bertransaksi dalam satu periode, tapi tiap customer beli lebih dari satu, bisa beli 2, beli 3. Jadi ketika kita menghitung customer count, kita juga harus mempertimbangkan rata-rata pembelanjaan tiap customer pada periode tertentu. Lalu juga ada yang namanya customer traffic. Ini orang yang berkunjung aja, belum tentu beli. Ini kalau kalian pakai website bisa kita amati. Jadi sekarang ini nanti mungkin pertemuan berikutnya akan saya coba cari materi tentang website sehingga kita bisa lihat trafficnya. Berapa sih yang berkunjung ke toko, dan kita bisa tahu kenapa sih orang cuma berkunjung aja, kenapa nggak beli gitu loh. Kita bisa lihat barang-barang mana yang mereka klik, yang mereka lihat gitu, yang mereka tertarik, kemudian mereka berhenti di tahapan mana. Oh, mereka berhenti cuma di katalog aja, oh mereka berhenti sampai di check out tapi nggak mau transfer. Nah, itu bisa, itu yang disebut customer traffic. Kenapa ini penting juga? Karena kita bisa tahu apa sih yang salah dari sebuah toko kita, toko offline kita, toko online kita, apa yang salah. Karena kok trafficnya tinggi tapi conversion rate, jadi jumlah transaksi dari customer yang datang tuh kok kecil, apa yang salah gitu. Lalu ada yang juga namanya average stock rata-rata, jadi penghitungan nilai rata-rata stok dalam satu periode, ini kalian sudah belajar kemarin. Lalu ada juga yang namanya day sales inventory, misalnya hari berapa lama yang dibutuhkan untuk menghabiskan stok, berapa hari yang harus kita habiskan untuk menghabiskan 100 kaos misalnya. Lalu juga ada produktivitas karyawan, sales yang dijual tiap karyawan ada berapa. Lalu HPP, mungkin kalian sudah belajar. HPP ini kalau bahasa gaulnya di retail tuh COGS, cost of goods sold gitu ya. Lalu juga ada yang namanya gross margin. Jadi gross margin ini selisih total penjualan dengan HPP. Jadi total penjualan dikurangi HPP, kita dapat margin kotor. Ini kita sudah belajar average inventory.
sales to stock juga sudah. Inventory turnover, ini juga bisa dihitung dengan HPP dibagi rata-rata inventory. Jadi perputaran persediaan berapa kali suatu periode badan usaha menjual barangnya, bukan perusahaannya. Selain gross margin, ada juga yang namanya GMROI atau gross margin return on inventory. Di sini kita bisa lihat keuntungan dibandingkan dengan modal, anggapan gitu. Keuntungan dibandingkan dengan investasi yang telah kita lakukan. Jadi rumusnya itu GMROI sama dengan gross margin percentage yang tadi kita hitung di atas dikali sales to stock ratio. Tapi kita bisa kembangkan rumus ini menjadi gross margin per net sales kali net sales per average inventory at cost. Net sales dicoret, kita dapat rumus yang GMROI lainnya, yaitu gross margin per average inventory. Kita juga bisa ngitung gross margin yang dihasilkan per area. Nah, maksudnya ini apa? Kita hitung per area kategori baju. Bisa kita ngomong area itu dibagi dari kategori baju, karena kamu kalau bikin toko, kamu pasti naruh baju atasan di sini, bawahan di sini, terus outer di sini. Lalu kamu lihat dari area-area itu mana sih yang paling menguntungkan. Nah, ini hitungnya pakai GMROS. Lalu juga ada yang namanya return on assets. Ini kita ngitung laba yang berasal dari aktivitas investasi. Ya. Jadi ini kita ngitung labanya aja langsung dari total aset. Jadi kita dapat return on asset. Semakin besar ROA, maka semakin besar dana yang dapat dikembalikan dari total aset perusahaan menjadi laba. Aset itu bisa kita ngomong seperti gedung, mesin jahit, terus merek, itu namanya aset. Di ini misalnya ya, kita ngitung perbandingan antara dua toko fresh bakery bread dengan gourmet canned food. GMROI-nya tinggian mana gitu. Tinggal dimasukkan aja datanya dari sini, terus kita dapat hasil akhirnya ternyata sama. Dan ini kalau kita lihat dari berbagai department, gross marginnya beda-beda, dan GMROI-nya yang paling rendah itu furniture. Ya pasti ya, investasinya furniture paling tinggi. Ya, pusing gak sih? Oke, ini sudah kita pelajari kemarin. Nah, prosesnya gimana sih dalam merchandise management itu? Kita kemarin udah belajar forecasting sales, dan dari kemarin kalau kita belajar angkanya aja, kamu juga harus ingat kembali sifat karakteristik produk. Misalnya, kamu menentukan kemarin sales tahun lalu sama tahun ini saya tambah 10%. Misalnya tahun lalu 50.000, tahun ini aku mau jual 55.000 US dollar. Nah, kamu ingat kenapa kamu harus tambahin 10%? Ada yang namanya sifat karakteristik produk. Ada yang fat, ada yang fashion, ada yang staple. Oh, kalau sifatnya dia staple, yaitu barang-barang simple seperti kaos, terus kemeja polos, bukan yang fashion ya. Ini kalian harus ingat FTR. Itu kalian kecenderungan untuk menaikkan margin, menaikkan jumlah sales, target sales dari tahun lalu ke tahun ini bisa ditingkatkan cukup banyak. Tapi kalau barang-barang seperti fashion mungkin tidak senekat staple. Tapi apalagi dengan fat. Kalau fat ini kita harus benar-benar mempertimbangkan berapa banyak sih pertambahan sales yang harus saya targetkan gitu. Lalu kita kalau sudah dapat sales nih, misalnya saya target satu bulan ini saya mau jual 55.000 US dollar. Lalu pertimbangannya itu bisa juga selain dari fast fashion staple, juga bisa dari data penjualan sebelumnya. Kalau kamu sebagai pedagang juga punya personal awareness,
kemampuan shop, converse, act, notice. Jadi kamu ngeliat bagaimana sifat orang itu berbelanja di tempatmu, bagaimana mereka membeli, akhirnya membayar, mengkonversikan tindakan mereka, dan kamu bisa lihat bagaimana mereka notice barangmu. Lalu kamu juga bisa lihat trend services, bisa nanya-nanya vendor jahit, atau kamu sekedar keliling aja di jalan-jalan meriset produk kayak yang FTR kemarin. Nah, kamu bisa juga mempertimbangkan peningkatan dengan mendata semua dari tahun ke tahun. Oh, saya punya data penjualan dari fall untuk tahun ke-6 sampai 9 itu sekian. Lalu saya bisa perkirakan, ini persentasenya saya rata-rata, saya forecastkan ke depan. Oh, saya dapat 45,4%. Dari target tersebut, target sales tersebut kita bagi ke kategori produk seperti ini. Ya, ini contoh aja, mungkin produknya kalian cuma women, tapi women ada top, bottom, outer gitu juga boleh. Itu breadth. Tapi kalau yang bottom ada model-model lain, itu namanya depth. Itu ya, ini contohnya. Oke. Nah, bagaimana kita bisa tahu inventory level yang pas untuk produk-produk kita? Kita harus membuat model stock plan. Jadi kita lihat penjualan bulan lalu sampai periode yang lalu, tempat untuk display dan inventory. Misalnya kita sudah punya target 55.000 satu bulan, itu disebarkan ke size berapa aja, ke jenis yang mana aja, misalnya celana pendek, medium, panjang. Ini kamu harus bikin stock plans-nya kayak gini. Nah, kamu menentukan ini dari mana ya? Ini dari penjualan bulan lalu, tempat display, dan inventory. Kalau sudah gitu, kalian juga harus mempunyai namanya buffer stock. Nah, buffer stock ini jumlah yang kamu buat untuk menjadi cadangan. Ini kan kemarin sudah saya ceritakan. Jadi misalnya ada 96 produk, terus setiap minggunya habis. Sebelum ke 0, kamu sudah melakukan pembelian ulang. Jadi ternyata karena produk saya ini butuh satu minggu untuk diperbanyak lagi, dibuat lagi, maka saya minggu kedua harus sudah restock, naik lagi. Jadi tidak pernah terjadi stok yang 0. Ini ya maksudnya ya. Nih, jadi kamu punya yang namanya reorder point. Jadi pada minggu pertama habis, karena butuh waktu 2 minggu untuk produksi, maka kamu bisa reorder di minggu kedua, sehingga di minggu keempat kamu nggak kehabisan. Tuh ya, ini yang namanya reorder point. Jangan sampai buffer stock ini kalau bisa jangan dipakai, tapi lebih baik ada. Kenapa? Karena bisa terjadi ketika kita reorder di sini terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya kainnya tiba-tiba tidak ada, terus vendornya terlambat dan lain sebagainya. Makanya ada yang namanya buffer stock. Ini kita sudah kemarin, ini nggak perlu. Nah, ketika kita sudah berhasil menjual dan lain sebagainya, kita lihat analisa performa penjualannya gimana. 3 jenis metode untuk monitornya, yaitu dengan sell through, ABC, dan multi attribute analysis of vendors. Nah, kalau sell through ini kita bisa lihat tiap-tiap produknya kita ini ukuran small, medium, large, kita sudah plan jual berapa, akhirnya terjualnya berapa. Plannya sekian, terjual 15. Berarti kurang berapa. Ya, di sini kita analisisnya cuma gitu aja. Tapi lebih baik kamu lakukan per minggu. Tuh ya. Ini penting supaya kamu bisa tahu mana yang harus aku naikkan jumlahnya di bulan depan, mana yang aku harus kurangi. Jadi yang kita pelajari sell through aja, yang ABC dan multi attribute tidak perlu. Sekian, terima kasih.